Nyai ini bisa terawang apa enggak sih? Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabe selamat linguna latai, salam sujud karendem malempang. Nah, kawan parisemandia yang menyukai banget YouTube-nya di Wirantian Intan. Sekarang saya bikin vlog lagi menyambung cerita saya yang kemarin. Ini saya masih ditemani sama Mbak Ellen Saraswati Ginting. Kita mau gimana ya? Melanjutkan cerita ya Mbak Ellen ya. Banyak teman-teman saya mau tahu gimana sih ceritanya saya sampai bisa menjadi seorang spiritual. Ya banyak macam sih ya. Dan juga kayak kita itu kayak saya tuh ya Mbak Ellen, kayak saya ritual gitu ya. Bukan ritual ya, karena kita orang Dayak itu hampir semua memakai ritual ritual leluhur. Kayak biasanya saya tuh pakai memegang pasah petahu. Pasah petahu kayak gitu Mbak Ellen. Jadi pasah petahu itu apa tuh Nyai? Pasah petahu itu seperti keramat yang menjaga kampung, menjaga Kalimantan Tengah. Jadi ada keramat-keramatnya, ada pasah petahu yang memang kita pegang. Kayak saya, Mbak Ellen, saya itu pasti pasah petahu di Tumbang Tarusan, Tumbang Rungan, Bukit Tangkiling, Batu Banama. Nah, itu saya pegang, itu saya pegang. Seperti berarti itu. Benar-benar ini yang asli Dayak. Sekali lagi aku makasih banget nih Nyai udah diundang lagi, karena memang aku masih penasaran nih, cerita kemarin kan belum selesai. Berarti emang kalau orang asli Dayak ya pasti tahu tuh kayak gitu-gitu ya. Oh iya, kalau kita asli Dayak Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, yang Dayaknya pasti mereka punya leluhur. Jadi kita pasti ada tradisi kita untuk meminta berkat dari leluhur kita, supaya leluhur kita memberkati kita, membantu kita. Bukan membantu Mbak Ellen, caranya gini, kita minta tolong, kita bukan minta tolong dengan mereka seperti kita meminta dengan Tuhan, tidak. Tapi kadang-kadang kita kepada mereka, kita mengucapkan terima kasih kita. Kenapa? Karena mereka sudah membantu kita. Kayak membantu kita seperti gini. Kita minta tolong misalnya kayak saya ke pasah petahu, saya ke sana memanggil leluhur, saya memanggil penjaga pasah petahu, penjaga keramat. Itu kan ada nama-namanya Mbak Ellen. Kalau kita orang Kalimantan Tengah, kayak saya, mungkin yang dari Dayak lain, dari suku lain, Dayak suku lain, pasti mereka tahu kalau sudah ada keramat itu pasti akan ada namanya. Tapi nama itu tidak akan mungkin sembarangan orang dikasih. Ya, pas biasanya ada orang-orangnya aja yang tertentu yang bisa memanggil penjaga keramat itu, memanggil leluhur nanti. Kayak gitu. Nyai, emang ini kan dari tadi Nyai ngomongin leluhur nih. Berarti kalau leluhur itu ada silsilah keluarganya kan ya? Ada silsilah. Nah, kalau ya bisa nggak sih orang yang nggak punya silsilah keluarga terus dia manggil leluhur gitu? Manggil leluhurnya leluhur yang ada di Kalimantan, contohnya misalnya di Dayak gitu. Enggak bisa Mbak Ellen, itu kecuali seandainya Mbak Ellen pergi ke satu keramat, Mbak Ellen situ bernajar, bukan meminta ya. Jadi Mbak Ellen mengatakan seandainya nih saya ke Kalimantan, saya ke sini minta diberkati supaya yang saya laksanakan ini nih terkabul.
bukan Mbak Ellen meminta dan mereka, tapi minta berkatnya, minta doanya. Minta doa Mbak Ellen. Jadi kenapa kita minta doa mereka, mereka pun mendoakan kita lagi. Kayak gitu. Jadi bukan kita menyembah dengan leluhur, tidak, tapi kita meminta bantuan, minta diberkati atau minta tolong didoakan. Karena dia lebih karena hal-hal begitu kan lebih dekat dengan lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa. Mereka mungkin punya derajat yang kita nggak tahu kan, Mbak Ellen. Jadi kalau kita orang Kalimantan Tengah itu kayak saya, Kalimantan Barat pun Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan yang orang memang Dayak aslinya, kita itu pasti akan ada banyak macam persembahan buat leluhur. Contohnya apa tuh Nyai? Antara makanan kah atau biasanya ada media kan, kalau misalkan aku sering lihat di YouTube gitu ada pakai ayam. Oh iya. Sama itu Nyai? Sama, kita juga pakai ayam. Jadi ayam itu ada makna Mbak Ellen. Jadi gini, ada pasah petahu yang di sini ayamnya dia warnanya ini. Pasah petahu di sini ayamnya warnanya ini. Nggak sembarang ayam. Seperti itu. Sama juga Mbak Ellen ya. Apam cucur, ketupat wajik, ketupat sinta, ketupat manuk, ketupat tampung penyang, ketupat indus ngomang, ketupat jata. Banyak macam ketupatnya. Banyak banget. Ya, jadi kayak untuk di air itu ketupatnya sendiri. Ya, jadi nggak sembarangan membuat itu. Biasanya kita, walaupun saya seorang spiritual, Mbak Ellen, saya seorang spiritual, saya keturunan. Tapi kalau kita sudah melakukan ritual besar, seandainya kita bernajar atau kita ada mengucap terima kasih kita kepada leluhur, kita memberikan atau menyembelih seekor sapi atau kita itu biasanya kita akan memanggil tetua adat lagi. Seperti dia namanya Basir. Jadi dia nanti yang akan ritualkan itu. Setelah nanti diritualkan Mbak Ellen, kita selesai acara biasanya ada yang 3 hari. Tergantung, ada yang 3 hari. Itu biasa ritual itu untuk apa Nyai? Selain tadi meminta terima kasih, atau memang adakah sesuatu yang lagi diinginkan? Contohnya, bisa menyembuhkan orang sakit, atau bisa ada juga. Selesai sudah sakit baru syukuran. Bisa itu akan memanggil. Kita akan manggil mengucapkan syukur itu tadi. Nah, seperti itu Mbak Ellen. Jadi kita kalau orang Kalimantan, kalau orang Dayak seperti itu. Bener-bener banyak banget ritualnya, banyak banget medianya. Terus kalau misalkan contohnya, aku masih penasaran banget nih, ayam nih. Rata-rata biasanya ayam itu dipakai ayam hitam. Kenapa tuh Nyai? Nggak bisa pakai ayam yang negeri biasa gitu? Biasa. Ayam negeri enggak. Memang sudah dari leluhur dulu. Kita kan tidak ada ayam negeri kalau mungkin zaman dulu kan. Adanya ayam kampung kan. Ayam hutan. Ayam kampung itu dulunya mungkin ayam hutan Mbak Ellen. Iya kan? Jadi dibikin jadi ayam kampung. Kenapa ayamnya? Bukan karena ini kan, mungkin kita nggak tahu. Kalau jawaban saya mungkin itu dulu jadi ayam. Pasti memang ada sejarahnya. Ada sejarah. Apa memang yang harus pakai harus ada ya. Dan juga kalau kita ritual, kita itu selalu ada batnya, ada waktunya. Seandainya kita menyembelih makanan ayam, kita menyembelih babi, menyembelih sapi, itu tidak boleh di hari tidak boleh sembarangan waktu. Makanya kita harus memanggil yang sepuh untuk mencari waktunya hari apa. Iya benar. Ya, jadi gini, kayak saya Muslim. Orang bertanya, Nyai Muslim, apa Nyai memakai ritual dengan persembahan babi? Saya enggak. Saya pasti dengan ayam. Sapi sekalian ya. Saya bikinkan kambing atau saya buatkan dengan sapi, seperti itu Mbak Ellen. Tapi sapi itu jarang, hampir jarang saya. Kenapa? Itu ritual besar dan itu biasanya saya memang ada hajat sendiri. Seperti itu. Jadi memang selain kalau bukan memang dari keturunannya mau segala macam itu memang rada sulit ya Nyai untuk dipelajari Nyai. Ilmu spiritual ini tuh bisa dipelajari nggak sih Nyai? Ilmu spiritual bisa dipelajari, pasti bisa. Tapi kalau yang keturunan itu susah dipelajari Mbak Ellen. Kenapa? Karena kita otodidak, langsung. Ya, jadi kita nggak bisa, kayak saya nggak ada belajar. Tapi minimal, saya akan bertanya dengan kakek nenek kita tanya.
saya pakai saya mau ritual ini, saya ada mimpi atau saya diketemukan dengan ini, kira-kira bagusnya apa, biasanya mereka gimana, mereka yang tua-tua ini yang sepuh-sepuh ini yang akan mengarahkan kita harus begini, seperti itu. Oh ada, banyak, bisa. Nanti mereka mendatang kepada orang yang mempunyai ilmu, itu namanya belajar. Dia belajar, nanti dia akan kasih mantra-mantra, nanti dia akan kasih tahu apa saja yang perlu kamu ritualkan. Itu biasanya bisa. Ya bisa, tapi mereka juga tidak sembarang, Mbak Ellen. Tidak sembarangan asal ketemu orang, oh ya saya akan kasih. Dan orang Dayak itu tidak sembarangan kasih ilmu. Dia melihat dulu orang ini membawa ilmu ini akan ilmu baik atau ilmu tidak baik. Iya benar. Terus juga dari diri sendiri kuat atau enggak ya? Iya, kayak gitu. Jadi tidak sembarangan mereka memberi ilmu, tapi biasanya orang Dayak itu akan memberi ilmu turun-menurun aja. Jadi memang untuk anak cucu sampai ke bawah ya Nyai? Ya, seperti itu. Karena ilmu kita tuh untuk menjaga. Karena ilmu di Kalimantan, ilmu itu orang untuk menjaga daerah supaya kita tenang, kita damai, persatuan suku itu selalu erat. Jadi kita bukan untuk ilmu itu untuk pamer dah. Kalau dibilang ilmu Kalimantan itu, ilmu Dayak itu sakti-sakti hampir sama aja. Cuman orang Kalimantan itu, orang Dayak itu kalau sudah ritual mereka sungguh-sungguh. Totalitas. Dan mereka tidak pernah sembarangan. Kalau ada pantangan ini mereka tidak mau. Ya apalagi kalau kita habis membayar nazar ya. Kalau kita bilang itu kita balian membayar nazar. Itu ada pantangan. Selesai itu nanti 41 hari. Ada pantangan, kita tidak boleh makan rebung, makan keladi, makan tongkol pisang. Banyak macam Mbak Ellen. Jadi nggak gampang. Makan yang bernyawa, yang bernyawa kayak rusa apa enggak boleh, ada macamnya, enggak boleh. Jadi ada pantangan-pantangan yang mereka pakai. Dan benar-benar totalitas untuk benar-benar menjalankan satu ritual itu ya. Iya, kira orang Kalimantan begitu. Nah, dan juga mereka mereka meyakini, dan mereka itu kalau udah ritual atau mereka melakukan doa kepada leluhur itu, mereka sungguh-sungguh betul. Mereka itu meminta bantuan dengan leluhur untuk memberkati mereka atau memberkati kita. Itu meminta dengan sungguh-sungguh, enggak pernah main-main. Jadi memang yang orang bilang kalau misalnya kita membuat ritual, kita membuat apa segala macam, sebenarnya bukan untuk disembah ya. Oh, enggak. Balik lagi itu untuk ucapan terima kasih. Ucapan kita terima kasih. Rasa syukur. Sudah menjaga mungkin wilayah Dayak menjadi selalu aman. Iya, di Kalimantan. Alamnya jadi bersahabat, mungkin seperti itu. Betul. Kayak gitulah kita Mbak Ellen. Jadi kalau orang Kalimantan seperti itu semua, dan juga mereka bersatu. Dari manapun, Dayak manapun, semua bersatu seperti itu. Nah Nyai, kalau masalah ini nih Nyai, kadang kan Nyai ini banyak juga aku suka nontonin channel YouTube Nyai itu ada episode-episode yang menerawang gitu. Ketika dapat Nyai bisa menerawang sesuatu, katakanlah masa depan, itu dari mana sih Nyai dapatkan? Oh, gini Mbak Elena, ini seru. Ini seru ya, seru juga nih. Nyai ini bisa terawang apa enggak sih? Ya kan? Jujur, saya itu sebenarnya sama seperti kalian. Nggak bisa apa-apa juga. Nggak bisa terawang, tapi saya punya leluhur. Saya punya leluhur yang selalu memberitahu saya. Ini yang akan terjadi kepada mereka. Kalau saya sama seperti kita semua. Sama seperti orang. Makanya saya cerita di awal itu, yang episode yang awal, saya bilang saya punya ada kakek-kakek tua yang selalu temenin saya. Nah, dia itu yang akan menceritakan, ini orang begini, orang ini begini, orang ini begini, nanti kan terjadi begini. Tapi dia tidak pernah mendahului Allah Ta'ala. Seandainya begini Mbak Ellen, masalah orang, nih ya mau meninggal, tidak mau dia. Setelah itu, yang bagi dia yang aneh, seandainya nih, saya lihat nih akan ada terjadi sesuatu, saya cuma pengen mengingatkan,
kamu hati-hati ya, jaga diri, karena saya lihat takut ada sesuatu, ya harus jangan lupa doa. Bukan lebih menjudge gitu ya? Oh enggak. Begini. Enggak boleh. Kakek leluhur saya selalu bilang enggak boleh. Karena itu enggak boleh. Jadi orang tanya saya, Nyai bisa menerawang, bisa berarti? Saya leluhur saya yang bisa. Tapi saya masih punya ilmu itu punya. Nah, ini habis ini saya kayaknya minta diterawang nih. Aduh. Bagaimana nih masa depan? Saya bisa Mbak Ellen, Wow. saya bisa itu. Saya bisa menerawang, bisa. Dulu saya menerawang itu kalau leluhur saya memberitahu saya. Setelah itu leluhur saya memberikan saya satu mantra supaya saya bisa menerawang, bisa melihat sesuatu. Tapi jujur, kalau saya melihat sesuatu itu, saya minta tanggal lahir, tahun lahir. Saya akan lihat. Makanya saya banyak dengan melaksanakan pekerjaan pasien saya. Kalau saya nggak bisa kerja, saya bilang nggak bisa kerja. Maaf, saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa bantu kalian. Karena saya tahu, kalau saya kerjain, juga nggak akan berhasil. Kasihan, sayang gitu loh. Jadi saya mengatakan, oh saya nggak bisa. Kalau bisa, saya bilang, saya bisa akan bantu kamu. Saya seperti itu Mbak Ellen. Jadi saya tidak pernah menjanjikan, kalau bisa ya bisa, nggak bisa, nggak bisa. Ini pekerjaan lawyer sebentar lagi ini nih kayaknya syarat-syaratnya tuh tidak pernah menjanjikan apa-apa kan, artinya ketika pasien datang misalnya sakit mau disembuhkan, kalau misalkan memang medis ya datangnya ke dokter. Betul. Tapi kalau misalkan memang non medis ya